Bapak awalnya kok ingin membangun BCS di Mojogedang ini? Oh ya, jadi sebetulnya semua berawal dari visi. Visi hidup saya adalah bagaimana menjadi manusia bagi orang lain ya, supaya bisa memberi manfaat untuk orang lain. Nah, kebetulan waktu itu tanggal 8 Januari 2008 saya itu ke Bandung waktu itu mengajar untuk sebuah perusahaan information technology namanya PT Wahana Cipta Sinatria. Hmm. Nah, kebetulan saya tandem membantu teman saya. Lalu saya pikir sejak datang ke Bandung, ke Lembang itu langsung nginep di hotel. Hmm. Tapi ternyata baru check in itu besok. Ya, jadi Hmm. malam itu lalu teman saya ngasih tahu, Pak, gak usah khawatir, kita malam ini nggak nginep di sini tapi nanti nginep di tempat yang enak. Hmm. Nah, kemudian setelah survei di area hotel untuk trainingnya besok, baru kemudian check in ke apa Vipassana Graha, jadi Hmm. vihara ya, vihara Ya. Vipassana Graha. Nah, kemudian nginep di situ. Lalu saya kan biasa nginep di hotel, jadi Hmm. biasanya nggak pernah bawa handuk karena Hmm. tebel, repotin gitu ya. Nah, karena nggak bawa handuk, saya coba tanya sama petugasnya, Mbak, saya lah nggak bawa handuk, lupa karena biasanya di hotel. Nah, kalau mau cari handuk di mana? Kemudian dia bilang, oke Pak, nanti saya kirim ke kamar. Nah, ternyata betul. Setelah itu dia ketuk pintu saya, ternyata saya dikasih handuk yang baru. Nah, lalu saya labelnya saya buang, saya pakai. Jadi karena ini baru, jadi sewaktu check out ya saya pikir saya harus bayar gitu. Tetapi waktu saya mau bayar, mbaknya malah bilang, Pak, dipakai aja gitu. Loh, maksudnya gimana? Ya udah, dibawa aja, dipakai aja. Loh, lah terus uangnya gimana? Nah, kalau bapak mau berderma, silahkan masukkan saja ke kotak derma. Nah, terus saya tanya, lah kalau mau nginep di sini gimana? Biayanya berapa? Dan dia juga ngomong yang sama. Bapak kalau kosong silahkan dipakai ya, dan semuanya cuma-cuma. Kalau mau memberikan persembahan silahkan saja masukkan ke kotak derma ya. Hmm. Nah, ya sudah, saya tahu. Kemudian saya masuk ke mobil waktu mau pergi, saya langsung bilang sama teman saya, suatu saat nanti saya akan punya tempat seperti ini ya, Hmm. dan setiap orang boleh menggunakannya juga dengan cuma-cuma. Hmm. Nah, jadi klop sama visi hidup saya. Lalu sejak itu ya terus saya punya mimpi, saya selalu berdoa. Ya, kadang-kadang ya nggak masuk akal buat Hmm. seorang Joko yang nggak punya apa-apa Hmm. punya mimpi yang besar gitu ya. Tapi ya terus didoakan, didoakan, kok nggak taunya ada orang saya nanya sama tukang sampah, tolong carikan tanah gitu ya. Hmm. Nah, kemudian dapat tanah tapi harganya Hmm. nggak duitnya nggak cukup. Hmm. Lalu cari lagi, ada sutetnya, kemudian cari lagi ada peternakan ayam gitu ya. Hmm. Nah, kemudian agak lama gitu, lalu dia datang lagi, Pak, enten tanah. Lalu saya coba minta pembantu saya untuk ngecek dulu karena saya masih repot. Ternyata dia bilang bagus Pak. Terus saya kesini, saya pastikan harganya juga oke, tapi duitnya nggak punya juga. Hmm. Lalu saya cuman rasan-rasan sama temen gitu loh, ada tanah bagus gini 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 ya, saya sama Pak Utomo ya, teman saya. Nah, terus Pak Utomo bilang, lah kurangi piro toh gitu ya. Nah, kemudian ternyata ya wis Pak, karena tahu tujuannya mau untuk apa, lalu dibantu sama dia. Wis, tak bantu engko cicilan sak duwene gitu ya, jadi sepunyanya saya gitu. Akhirnya ya sudah kebeli tanahnya dulu gitu. Hmm. Nah, lalu suatu ketika saya ikut retret di Salib Putih. Waktu itu retretnya KBC ya, Kingdom Business Community itu. Hmm. Nah, waktu itu ada penegasan penegasan di dalam apa
retret itu, jadi bahwa semua itu milik Tuhan gitu. Jadi ada pengisian sertifikat penyerahan hak kepada Tuhan gitu ya. Ya, lalu saya serahkan semua atas nama kendaraan, kemudian rumah, lalu macam-macam, termasuk istri dan anak-anak saya gitu ya. Lalu setelah retret itu, saya kemudian ngomong sama istri, "Mah, kita punya duit walaupun masih nggak banyak, tapi itu juga punya Tuhan, tanah itu juga punya Tuhan, kita mau bangun juga buat Tuhan. Bagaimana kalau kita mulai seadanya, walaupun mungkin baru 1 rumah atau 2 rumah gitu ya." Akhirnya istri saya sepakat dan kemudian udah mulai bangun. Ya, terus sampai sekarang ini. Jadi saya kasih nama Rumah Revolusi Mental karena ya memang sebetulnya diharapkan tempat ini bisa menjadi tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang arahnya ke revolusi mental. Ya, Wahana Cipta Sinatria bukan hanya semata-mata ngambil nama perusahaan yang waktu itu saya mau ajar di Lembang, tetapi juga memang wahana itu tempat kemudian untuk mencipta kesatria-kesatria, jadi arahnya ke sana. Jadi harapannya tempat ini bisa dipakai untuk mencipta orang-orang yang punya jiwa kesatria. Ya, saya kira itu Pak Gun. Oh ya, terus yang kedua, ini sudah artinya pariwisata sudah mulai dibuka. Mungkin apa yang sudah dilakukan di sini dengan protokol kesehatan dan sebagainya, agar mereka pun juga tetap aman dan sebagainya. Ya, jadi sejak ada COVID memang banyak orang yang kita minta untuk dibatalkan ya. Jadi jangan berkegiatan dulu gitu ya. Jadi kami hubungi mereka supaya membatalkan pesanannya. Nah, kemudian begitu pemerintah Karanganyar sudah mencanangkan new normal gitu ya, khususnya untuk wisata, kami sempat disurvei juga dari Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar. Lalu desa wisata ini juga disurvei gitu ya. Jadi ya akhirnya mereka Bupati Karanganyar mengeluarkan surat ya bahwa sudah dibuka gitu ya, dengan catatan harus mesti taat pada protokol kesehatan. Ya, lalu kami siapkan fasilitas-fasilitas. Jadi kalau dulu kamar itu bisa untuk 33 orang gitu ya, tetapi kemudian saya rombak supaya jarak antar tempat tidur itu betul-betul jauh. Lalu kapasitasnya juga kita batasi maksimal ya 80 orang lah saat ini ya. Nah, jadi ini sudah mulai mulai berdatangan, mulai dipakai. Walaupun mungkin orang juga masih berpikir 2 kali juga, tapi ya ini sudah 3 kali ya sejak new normal ini. Nanti di bulan-bulan berikutnya juga sudah mulai dipakai oleh beberapa rombongan gitu. Ya, jadi kita siapkan termogan ya. Jadi orang yang nginep harus dicek waktu datang, kemudian nanti sore sehari 2 kali. Lalu kita data suhunya berapa, kemudian untuk fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun kita siapkan, dan kita wajibkan untuk semua pengguna untuk memakai masker, jaga jarak ya. Jadi ruang meetingnya kita batasi supaya jaraknya bisa jauh. Saya kira itu Pak. Oh ya, berarti semua protokol kesehatan sudah dijalankan ya Pak? Ya. Ya. Oke, terima kasih.